ini kita belajar mengenai tentang elektronika daya itu dengan judul DC-DC converter, tipe buck converter, tipe buck boost converter ya. Jadi converter ini ada banyak, ada buck, ada buck boost, ada boost. Nah, itu nanti hari ini kita belajar mengenai buck boost converter. Next. Nah, operasinya yaitu switching regulator atau lebih dikenal dengan istilah chopper, yaitu transistor beroperasi sebagai saklar elektronik di mana dioperasikan dalam mode cut off atau saturasi sehingga pembukaan dan penutupan saklar berkala menghasilkan pulsa. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah gambar model of linear regulator, kemudian yang kedua yaitu rangkaian ekivalennya dari rangkaian switchingnya, kemudian yang berbentuk. Jadi bagaimana kita mengetahui tegangan keluaran rata-rata, yaitu tegangan keluaran rata-rata didapatkan yaitu V output, yaitu seperti integral 0 sampai T VODT, kemudian seperti integral 0 DT VS DT, atau bisa dicari dengan VS dikalikan dengan D. Kemudian untuk duty cycle sendiri yaitu D, yaitu indeks untuk duty cycle, yaitu T on per T sama dengan T on dikalikan dengan frekuensi, dimana karena switching regulator adalah dasar dari semua DC-DC converter. Jadi buck boost converter ini merupakan gabungan dari converter tipe buck kemudian dengan converter tipe boost, dimana tipe buck itu nilainya VS itu lebih besar sama dengan V0. Kemudian untuk boost sendiri ya teman-teman, itu VS kurang dari V0 ya, sehingga untuk buck boost ini gabungan dari keduanya, berarti pada saat kondisi VS lebih dari sama dengan 0, V0 itu sama dengan kondisi buck, kemudian untuk VS kurang dari sama dengan V0 itu berarti dalam kondisi boost. Lah yang di bawah ini adalah gambar rangkaian ekivalen dari sebuah buck boost converter. Analisis pertama yaitu pada saat saklar switch atau dalam kondisi tertutup ya, dimana diode dalam keadaan reverse bias atau open circuit, di mana hal ini menyebabkan pada sisi keluaran output menjadi terisolasi, sehingga induktor mendapatkan suplai energi dari sisi masukan atau input. Kemudian energi tersebut disimpan di induktor. Analisis kedua yaitu ketika saklar switch pada kondisi terbuka, maka diode dalam keadaan forward bias atau closed circuit, dimana sehingga energi yang disimpan dalam induktor ditransfer ke beban. Kemudian arus mengalir ke resistor dan kapasitor. Selanjutnya lanjut ke steady state operation atau kondisi dalam keadaan tuna, yaitu rumusnya delta IL kondisi close ditambah dengan delta IL kondisi open itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari V0 yaitu tinggal negatif VS dikalikan dengan D per 1 dikurangi D. Nah, di sini ada catatan yaitu di mana nilai tegangan keluaran output konverter bagus itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada sumber input apabila yang pertama yaitu jika duty cycle lebih dari 0,5 maka nilai tegangan keluaran output lebih tinggi daripada tegangan masukan atau input. Kemudian yang kedua yaitu apabila duty cycle kurang dari 0,5 maka nilai tegangan keluaran output lebih rendah dari tegangan masukan atau input tersebut. Kemudian kita melanjutkan ke average, kemudian maksimum and minimum induktor current, dimana dengan asumsi tidak ada rugi-rugi daya dalam konverter, maka daya masukan itu sama dengan daya keluaran, maka VS atau V sumber dikalikan dengan I sumber sama dengan V0 kuadrat atau V output kuadrat dibagi dengan nilai resistansinya. Kemudian jika disambungkan dengan arus rata-rata pada sumber, maka nilai arus rata-rata pada induktor adalah I sumber sama dengan I pada induktor dikalikan dengan duty cycle-nya. Kemudian untuk VS dikalikan dengan I induktor dikalikan duty cycle itu sama dengan V0 kuadrat per R. Maka kita dapat mencari nilai arus pada induktor rata-ratanya yaitu V0 kuadrat dibagi dengan VS kalikan R dikalikan D, atau bisa dicari dengan PO yaitu daya output dibagi dengan tegangan sumber dikalikan dengan duty cycle, atau bisa dicari juga dengan tegangan sumber dikalikan duty cycle dibagi dengan resistansi dikali dari kuadrat 1 dikurangi duty cycle. Kemudian dilanjut dengan arus induktor maksimum yaitu Imax sama dengan IL ditambah dengan delta IL per 2, dimana sama dengan VS dibagi 1 min D kuadrat dikali R kemudian ditambah VS dikali D dikali T kemudian dibagi dengan 2L, dimana untuk arus induktor minimumnya yaitu I min sama dengan I minimum yaitu sama dengan I induktor dikurangi dengan delta IL per 2, atau bisa dicari dengan VS per 1 min D kuadrat kali R kemudian dikurangi VS DT per 2L, dimana untuk pengoperasian secara kontinu yaitu ketika saat I minimumnya lebih dari sama dengan 0 maka dia VS kali D per 1 min D kuadrat kali R dikurangi dengan VS DT per 2L sama dengan 0. Kemudian L minnya untuk menentukan nilai berapa induktornya yaitu 1 dikurangi D kuadrat kemudian dikalikan T dikalikan R bagi 2. Kemudian untuk L-nya sendiri yaitu
yaitu dalam kurung tadi 1 min D kuadrat dikalikan R dibagi dengan 2F. Kemudian dari nilai L minimum tersebut harus dikalikan 10 kali dari L minimum, maka nanti akan ketemu berapa L yang dibutuhkan untuk mendesain sebuah buck boost converter. Untuk mendesain kapasitor filter, yaitu dari IO sama dengan VO per R ya, kemudian IC sama dengan ID dikurangi VO per R, kemudian delta VO nya atau selisih tegangan outputnya yaitu VO DT dibagi RC, maka bisa dicari T itu sama dengan VO dikalikan D kemudian dibagi dengan RC, F kemudian nilai C nya sendiri diketahui dari V0 DT per R delta V0, kemudian untuk V0 nya yaitu V0 kali D dibagi dengan R delta V0 kemudian dikalikan frekuensi, maka untuk ripple faktornya yaitu R sama dengan delta V0 per V0 atau sama dengan D dibagi RCF. Nah, ada sebuah contoh kasus di mana kita mengetahui nilai-nilai parameter yang ditentukan, yaitu ada VS 100 volt, kemudian D 25, 50 sampai 75% dengan frekuensi 40 kHz, load 10 ohm dan T-nya yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 5 sekon, di mana untuk masing-masingnya untuk nilai T-on yaitu 50 dan 75% yaitu sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 5 sekon. Kemudian untuk T-on 75% yaitu 1,875 dikali 10 pangkat min 5 sekon. Nah, maka untuk menghitung nilai tegangan keluaran untuk duty cycle 75% yaitu langsung saja menggunakan rumus VO sama dengan min negatif VS dikalikan dengan D per 1/D. Dimana untuk nilai VS-nya 100 volt, maka nilai VO pada saat kondisi 75% tinggal dimasukkan saja angkanya, yaitu tinggal VS-nya min 100, kemudian dikali duty cycle-nya 0,75, kemudian dibagi dari 1 min 0,75 sehingga ketemunya negatif 300 volt. Kemudian untuk duty cycle 50% sama, caranya seperti yang 75%, nilai VS-nya dimasukkan terlebih dahulu dengan nilai nominal min 100 kemudian dikali dengan 0,5 dibagi dengan 1 dikurangi 0,5 sehingga ketemunya negatif 100. Kemudian untuk kondisi 25% yaitu dengan VS sama dengan negatif 100 yaitu untuk duty cycle 0,25 dibagi dengan 1 dikurangi 0,25 sehingga ketemunya yaitu negatif 33,33 volt. Dimana ada catatan di sini, yaitu yang pertama nilai negatif hanya berupa polaritasnya saja, tetapi nilai aslinya dia tidak negatif. Nah, di sini ada kondisi di mana dua kondisi, ketika dia duty cycle-nya di atas 50% maka dia dalam kondisi boost converter. Kemudian ketika dia di bawah 50% maka dia kondisinya menjadi buck converter. Nah, kemudian untuk menentukan nilai induktor yaitu dengan nilai duty cycle sebesar 75% yaitu nilai terbesarnya, maka nilai L min yaitu 1 min D kuadrat kalikan TR bagi 2 yaitu ketemunya nanti 7,81 dikalikan 10 pangkat min 6 Henry. Untuk L yang harus dipasang yaitu tinggal dikalikan saja nilai tadi dengan 10 kalinya maka ketemu 7,81 dikali 10 pangkat min 5 Henry. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan nilai kapasitor yaitu dengan duty cycle sebesar 75% maka nilai C dapat dicari menggunakan V0 DT dibagi dengan delta V0 R yaitu 300 dikalikan 0,75 dikali 2,5 kemudian dikali 10 pangkat min 5 dibagi 3 kali 10 yaitu ketemunya nanti 1,875 dikali 10 pangkat min 4 farad. Sekian dari materi buck boost converter ini, saya ucapkan terima kasih.